Halo Sobat Palang Biru, bertemu lagi dengan saya, Dr. Desi Ranusari Sejawadi. Hari ini kita akan melakukan bincang sehat, bincang-bincang seputar kesehatan Rumah Sakit Palang Biru Lombok. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah waspada serangan jantung pada usia muda. Nah, kebanyakan orang mengenali bahwa sakit jantung itu dapat menyerang usia tua, tapi kita kurang waspada terhadap yang usia muda. Dari WHO sudah diumumkan bahwa 1 dari 5 orang yang terkena serangan jantung adalah yang di bawah usia 40 tahun. Dan untuk tiap tahunnya terjadi peningkatan kasus sebanyak 2%. Oleh karena itu, kita sebagai usia muda wajib mengenali dan waspada apa itu serangan jantung. Langsung saja kita tanyakan pada pakarnya. Saat ini saya sudah bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Ferdinandus Bayu Satria, atau yang akan kita panggil dengan Dokter Bayu. Selamat pagi, dokter. Pagi, dokter. Apa kabar, dok? Baik, kabarnya. Ya, jadi hari ini kita akan mengulas tentang kewaspadaan serangan jantung pada usia muda. Nah, jadi dok, banyak kita kan sering, wah ini terkena serangan jantung. Nah, sebenarnya kalau dari dunia medis, serangan jantung itu definisinya apa sih, dok? Ya, serangan jantung itu adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri dada. Ya, di sebelah kiri rasanya seperti ditekan. Ya, bisa tumbuh sampai punggung, mendalam sampai rahang kiri atau lengan kiri. Itu terjadi karena adanya sumbatan atau gangguan pada aliran darah yang menuju ke jantung, sehingga pasien atau orang mengalami keluhan yang seperti itu. Bisa juga disertai adanya keluhan seperti keringat dingin, mual muntah, yang menjadi salah satu tanda dari serangan jantung itu tadi. Ya, tadi sudah dipaparkan untuk gejalanya. Sebenarnya yang menyebabkan serangan jantung itu sendiri apa, dok? Ya, serangan jantung banyak ya, jadi disebabkan karena beberapa faktor resiko. Ya, faktor risiko itu biasanya disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Misalnya kebiasaan merokok, kemudian ada hipertensi atau keadaan di mana tekanan darah lebih dari 140/90, kemudian adanya riwayat kolesterol yang tinggi yang ditandai dengan lemak jahat lebih dari 100, LDL atau kolesterol total lebih dari 200. Kemudian juga adanya diabetes mellitus atau gula darah, ya, yang ditandai dengan peningkatan gula darah faktor lebih dari 200. Kemudian juga termasuk kegemukan, obesitas, kurang aktivitas fisik atau olahraga, kemudian juga gaya hidup yang tidak sehat, misalnya minum alkohol, stres, itu juga bisa menyebabkan serangan jantung itu tadi. Kalau untuk faktor keturunan, apakah itu juga mempengaruhi, dok? Ya, jadi penyakit jantung juga bisa terjadi pada usia muda. Ya, usia muda kurang dari 35 tahun itu juga harus waspada adanya penyakit jantung. Memang ada yang bisa diturunkan, misalnya penyakit otot jantung, ya, atau yang kita sebut biasanya dengan istilah kardiomiopati. Kemudian juga adanya riwayat kolesterol yang diturunkan di keluarga, itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, adanya riwayat misalnya penyakit jantung bawaan, kebocoran jantung, itu juga bisa menyebabkan orang atau pasien timbul dengan penyakit jantung. Meskipun tidak selalu gejalanya seperti serangan jantung, tapi macam-macam penyakitnya bisa bervariasi tergantung penyebabnya. Jadi penting ya, dok, untuk kita mengetahui riwayat dari ayah, dari ibu, bahkan sampai ke kakek nenek. Iya, betul. Iya. Jadi kalau misalkan ada seorang yang terkena serangan jantung, sebenarnya berapa golden time yang bagus untuk kita bisa menyelamatkan pasien tersebut dari serangan jantung, dok? Iya, jadi harus waspada ya kalau memang Bapak Ibu Anda semua merasakan keluhan seperti yang saya sampaikan tadi, nyeri dada seperti ditekan, bisa lutut belakang, atau ada keringat dingin, mual muntah, itu jangan diberi perlakuan macam-macam, ya. Misalnya, biasanya yang sering salah ya ditemukan di masyarakat, dipijat, atau dikerok, atau diolesi minyak dan segala macam, ya. Jadi orang mengiranya seperti masuk angin atau seperti angin hidup, padahal itu sebenarnya serangan jantung. Nah, bahayanya kalau dibiarkan seperti itu kan
gejalanya menjadi seolah-olah merasa enakan, tapi proses di dalam itu semakin parah. Nah, ini yang kadang orang itu pasien itu telat datang ke rumah sakit. Hingga kalau ada keluhan seperti tadi di dada sebelah kiri, terutama, ya itu harus segera ke rumah sakit. Ya segera, ya. Nanti kan akan diperiksa oleh dokter, nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti rekam jantung, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan apakah ini benar serangan jantung atau tidak. Kalaupun benar, maka bisa diberi pelaksanaan atau penanganan yang cepat dan juga tepat seperti itu. Ya, jadi kita harus segera ke rumah sakit ya dok, karena time is muscle seperti jantung. Jadi kita harus menyelamatkan otot-otot jantung dari sumbatan yang ada gitu. Nah, ini kan kita tadi sudah membahas detail dari gejala, faktor resiko, dan juga untuk penanganannya. Ya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut untuk pola hidup yang sehat ya dok. Sekarang saatnya Dr. Bayu, kita akan berbagi tips bagaimana pola hidup yang sehat untuk pasien-pasien sakit jantung. Iya, tips bagaimana menjaga jantung kita tetap sehat ya. Kita harus menerapkan cerdik ya. Apa itu C? Yang pertama adalah cek kesehatan rutin. Mulai dari tekanan darah, kemudian berat badan, kemudian gula darah, kolesterol. Kita harus pantau semuanya supaya dalam batas yang normal ya. Kemudian E yang kedua adalah menyiapkan asap rokok ya. Jadi jangan rokok atau juga menghindari terkena asap rokok. Kemudian R ini adalah rajin aktivitas fisik atau olahraga. Kurang-kurangnya 4-5 kali dalam seminggu dalam waktunya 30 menit seperti itu. Kemudian D, diet yang seimbang. Jadi perhatikan asupan pola makan yang sehat. Ya, kurangi minyak, garam, dan gula yang berlebihan. Ingat rumus 4-1-5 ya. Maksimal 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak. Ya, itu untuk asupan pola diet atau pola menu makan yang sehat. Kemudian I selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Jadi tidur minimal diusahakan 8 jam dalam sehari ya minimal. Kurangi begadang. Kemudian K kelola stres. Jadi jangan stres berlebihan, jangan terlalu banyak pikiran ya, karena itu semua sangat mempengaruhi kesehatan secara umum dan juga kesehatan jantung pada khususnya. Ya, jadi supaya kita hidup dengan sehat, kita harus menerapkan pola hidup cerdik ya. Ya, dok, sekarang kita akan membahas tentang mitos. Jadi, apakah minum kopi itu bisa menyebabkan sakit jantung, dok? Ya, minum kopi dari penelitian yang terbaru itu asupan kopi yang cukup itu sekitar 2-3 cangkir sehari itu justru terbukti bisa menurunkan risiko jantung dan juga seperti kolesterol dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu diingat tentu kondisi harus benar-benar sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang tidak terkontrol. Misalnya masih tensi tinggi ya jangan minum kopi dulu ya. Tapi kalau sudah sehat baik boleh 2-3 cangkir sehari, tapi kopinya juga diperhatikan ya. Kopi hitam americano ya, lebih keren dan juga lebih sehat ya, jangan kopi kemasan. Oh iya, jadi untuk asalkan kopinya tidak berlebih dan juga kopi hitam itu masih aman ya? Ya, kalau mau gula ya gulanya jangan terlalu banyak. Iya, ya baik dok. Kalau untuk ini dok, olahraga apa yang bisa memicu terjadi serangan jantung? Ya, jadi olahraga ini harus sesuai dengan kapasitas fisik ya orang masing-masing ya. Kalau orang itu sehat, silakan boleh olahraga semampunya ya. Kalau anjurannya jalan kaki atau jogging atau kalau kuat lari itu saja sudah cukup bagus. Yang penting rutin. Tapi kalau memang ada riwayat jantung yang belum terkontrol, nah itu sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter spesialis jantung untuk nanti dinilai kira-kira aktivitas apa, olahraga apa yang aman untuk pasien itu. Ya, jadi untuk kita harus tahu dulu ya dok, kapasitas seseorang sejauh mana dia mampu melakukan olahraga. Ya baik.
Sobat Palang Biru, hari ini kita sudah bertanya jawab dengan Dokter Bayu. Jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan jantung Anda karena Dokter Bayu saat ini sudah bekerja sama dengan BPJS dan bisa melayani asuransi dan juga pasien umum. Dokter Bayu praktek tiap hari apa aja, Dok? Yang praktiknya tiap hari Senin dan Rabu itu pagi mulai dari jam 8:30, kemudian Selasa dan Jumat itu mulai dari jam 1:30 siang. Ya, sekian bincang-bincang sehat kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.